Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salama Widya Iswara Alimadia pada BPSDMD Prop Sumsel. Saya akan menyampaikan strategi pembelajaran pada pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Izinkan saya untuk berbagi layar berikut. Yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 adalah adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Kemudian ada PP Nomor 11 Tahun 2017 yang diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020 yang membahas tentang manajemen PNS. Kemudian ada Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan. Dan ada Perlan Nomor 5 Tahun 2022 yang diubah dengan Perlan Nomor 6 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Dasar hukum berikut yaitu adanya Kepres Nomor 1 garing K titik 1 garing PDP titik 07 garing 2023 tentang kurikulum pelatihan struktural kepemimpinan. Kemudian ada Keplan Nomor 2 garing K titik 1 garing PDP titik 07 garing 2023 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Substansi mata pelatihan pada pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 yaitu ada mata pelatihan inti, mata pelatihan dasar, dan mata pelatihan pilihan. Mata pelatihan inti terdiri dari 4 agenda, yaitu agenda mengolah diri, agenda kepemimpinan strategis, agenda manajemen strategis, dan agenda aktualisasi kepemimpinan strategis. Keempat agenda ini dilaksanakan secara learning, baik self-learning dan collaborative learning, dan dilanjut dengan klasikal. Sedangkan untuk mata pelatihan dasar terdiri dari 9 jam pelajaran, terdiri dari mata pelatihan digital skill dalam penyusunan kebijakan, resiliensi diri atau self resilience, ada mata pelatihan tentang mengolah hubungan kerja produktif antar generasi. Semua pembelajaran ini dilaksanakan self learning atau mandatory melalui LMS. Untuk kelompok mata pelatihan pilihan, ada 9 mata pelatihan ditambah dengan mata pelatihan lain yang relevan. Keseluruhan itu adalah manajemen pemerintahan, kemudian anti korupsi, barang jasa, undang-undang cipta kerja, hak asasi manusia, pemeriksaan keuangan, anti narkoba, perencanaan pembangunan nasional, dan pertumbuhan ekonomi hijau. Semua mata pelatihan ini dilaksanakan secara self-learning. Pada kelompok mata pelatihan inti di pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, ada 4 agenda, yaitu agenda pertama, mengolah diri atau self-mastery, ada 2 mata pelatihan. Ada energi kepemimpinan dan ada integritas kepemimpinan. Kemudian ada kepemimpinan strategis, ada kepemimpinan digital, kepemimpinan kewirausahaan, kemudian ada organisasi pembelajar. Untuk manajemen strategis, ada manajemen strategis sektor publik, isu strategis, marketing sektor publik, dan kemitraan swasta dan pemerintah, public-private partnership. Sedangkan untuk kelompok agenda aktualisasi kepemimpinan strategis ada 4 mata pelatihan. Visitasi agenda, visitasi kepemimpinan nasional, policy brief, dan proyek perubahan. Waktu pelaksanaan yang dilaksanakan secara blended learning dimulai dengan pembelajaran klasikal tahap pertama yang dilaksanakan sebanyak 27 jam pelajaran atau setara dengan 3 hari pelatihan. Kemudian dilanjutkan peserta melakukan pembelajaran secara mandiri sebanyak 57 jam pelajaran atau 9 hari dilaksanakan di tempat kedudukan peserta. Untuk pembelajaran klasikal tahap pertama dilaksanakan di tempat pelatihan. Kemudian setelah pembelajaran mandiri dilaksanakan pembelajaran secara learning, yaitu ada sinkronus sebanyak 93 JP dan asinkronus sebanyak 84 JP. Pembelajaran e-learning di total berjumlah 174 jam pelajaran atau setara dengan 21 hari pelatihan. Kemudian dilanjut dengan pembangunan komitmen bersama, di mana antara mentor dan peserta melakukan komitmen untuk terkait dengan proyek perubahan. Pelaksanaannya dilaksanakan di tempat kerja peserta, yaitu sebanyak 20 jam pelajaran atau setara dengan 3 hari kalender. Setelah pembangunan komitmen bersama, dilanjut dengan pembelajaran klasikal tahap kedua. Di sini ada 70 jam pelajaran atau setara dengan 7 hari pelatihan, di mana pembelajaran di kelas dilaksanakan selama 37 jam pelajaran atau 3 hari dan dilanjut dengan visitasi kepemimpinan nasional sebanyak 33 jam pelajaran atau setara dengan 4 hari. Aktualisasi kepemimpinan setelah melakukan pembelajaran klasikal tahap kedua dilaksanakan aktualisasi kepemimpinan strategis selama 60 hari kalender atau
540 jam pelajaran. Pembelajaran berikutnya yaitu klasikal tahap 3 setelah peserta melaksanakan aktuasi kepemimpinan strategis dilaksanakan di tempat pelatihan sebanyak 28 jam pelajaran setara dengan 4 hari pelatihan. Total jam pelajaran pelaksanaan blended learning ini yaitu 923 jam pelajaran atau setara dengan 107 hari pelatihan. Output dari pelatihan pembinaan sertifikat 2, di mana pada pembelajaran klasikal tahap pertama adanya pembukaan dan orientasi program, kemudian dilanjut dengan pemetaan sikap perilaku, pembinaan dan strategi, pengembangan potensi diri, kemudian dilanjutkan dengan peserta melaksanakan pembelajaran secara mandiri. Selama pembelajaran mandiri, baik agenda 1, 2, dan 3, peserta mendapatkan penugasan individu untuk secara esai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh LMS. Kemudian ada pemetaan sikap perilaku pemimpinan. Kemudian dilanjut dengan e-learning, yaitu ada sinkron sebanyak 3 jam pelajaran dan asinkron 84 jam pelajaran, di mana selama e-learning ada pendalaman agenda oleh fasilitator, kemudian penugasan individu, kemudian ada penugasan kelompok dan adanya rancangan policy bribe. Pembelajaran berikut yaitu pembelajaran komitmen bersama, di mana mentor bersama peserta melakukan identifikasi masalah atau tantangan dan komitmen terhadap identifikasi masalah yang telah disetujui. Dilanjut dengan pembelajaran klasikal tahap kedua, di mana akan dihasilkan adanya laporan visitasi kepemimpinan nasional, baik individu maupun kelompok, kemudian adanya evaluasi akademik dan adanya seminar rancangan dari seminar rancangan proyek perubahan adanya rancangan proyek perubahan, kemudian ada juga hasil pemetaan dan strategi pengembangan potensi diri dan policy bribe. Dilanjut dengan adanya aktualisasi penggunaan strategis, di mana peserta selama 60 hari kalender melaksanakan proyek perubahan. Pembelajaran klasikal tahap ketiga yaitu adanya seminar proyek perubahan dan adanya laporan pengembangan potensi diri. Untuk agenda pertama, roadmap agenda pertama yaitu hari kedua secara klasikal dilaksanakan, kemudian di hari ke-12 dilaksanakan pembelajaran secara sinkronus dan asinkronus, kemudian dilanjut di hari ke-13 pembelajaran dilanjutkan dengan asinkronus dan sinkronus dan asinkronus, dan ke hari ke-37 dilaksanakan pembelajaran secara klasikal. Berikut strategi pembelajaran yang akan disampaikan terkait dengan hari ke-12, 13, dan hari ke-37. Di hari ke-12, yaitu di mana selama 4 jam pelajaran secara sinkronus, fasilitator akan melakukan perkenalan, kemudian menciptakan suasana kelas yang kondusif, melakukan refleksi pembelajaran secara mandiri, dan memberikan overview substansi agenda 1 dan keterkaitan agenda 1 dengan agenda kedua, agenda ketiga, dan agenda keempat. Kemudian fasilitator meminta peserta untuk mempresentasikan penugasan esai yang dilaksanakan selama mandiri dan juga tugas secara individu. Setelah peserta menyampaikan presentasi, dilakukan pembulatan pembelajaran agenda 1 dengan mind mapping. Kemudian fasilitator memberikan penjelasan penugasan kelompok. Di 3 jam pelajaran asinkronus, peserta secara penugasan individu bisa melakukan perbaikan terkait dengan tulisan esai yang telah mendapatkan pembulatan atau mendapatkan saran masukan dari fasilitator dan peserta. Kemudian untuk grup activity, di mana peserta dibagi menjadi 2 subkelompok, masing-masing subkelompok melakukan analisis terkait dengan kasus pada modul atau mata pelatihan agenda 1, yaitu subkelompok pertama membahas tentang kasus dalam penerapan mata pelatihan energi kepemimpinan, kemudian subkelompok kedua membahas tentang kasus terkait dengan implementasi integritas kepemimpinan. Masing-masing kelompok akan mempresentasikannya pada sinkronus kedua. Di hari ke-13, sebanyak 4 jam pelajaran, fasilitator selanjutnya tetap memberikan refleksi pembelajaran, juga meminta peserta untuk mempresentasikan hasil grup activity, adanya 2 subkelompok, dan melakukan pembahasan. Fasilitator merefleksi agenda 1 hasil penugasan esai, kemudian juga melakukan pembulatan pembelajaran agenda 1 dan memberikan penjelasan penugasan kelompok. Dilanjut dengan
Setelah memberikan refleksi, peserta dipersilakan untuk mempresentasikan hasil grup aktivitas untuk terkait dengan keterbatasan waktu hanya diberikan pada satu kelompok dan kelompok lain silakan untuk membahas. Kemudian refleksi agenda satu yaitu hasil penugasan, summary bisa dilanjutkan. Kemudian evaluasi pembelajaran agenda satu, pembulatan agenda satu, dan pengantar peserta untuk agenda berikutnya. Di akhir pembelajaran, fasilitator memberikan apresiasi dan motivasi kepada peserta. Selama asinkronus, peserta diberikan kesempatan memperbaiki penulisan summary. Kemudian untuk penugasan kelompok, tiap kelompok dapat melakukan perbaikan dan melengkapi kembali berdasarkan hasil sharing knowledge penugasan. Penugasan self activity berupa summary dan grup activity atau penugasan kelompok diupload pada Learning Management System pada hari ke-13 yaitu paling lambat jam 16.00 waktu Indonesia Barat. Pembelajaran berikut yaitu klasikal yang dilaksanakan di hari ke-37 sebanyak 2 jam pelajaran. Fasilitator diawali dengan membina suasana, memberikan ice breaking, kemudian knowledge sharing terkait dengan agenda 1. Kemudian bersama peserta melakukan pembulatan pembelajaran agenda 1 dan di akhir pembelajaran fasilitator memberikan apresiasi dan motivasi kepada peserta. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.